Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Misi. Iya, silakan duduk. Ya, Oke, sudah nyaman duduknya? sudah Sudah ya. Ini dari mana tadi? habis dari perpus. Oh, dari perpustakaan. Membaca Iya. ya? Ya, Suka membaca. ya. Membaca apa barusan? Buku novel. Oh, novel. Suka baca novel-novel gitu ya? Iya. Oke. Ibu masih belum kenal nih dengan adiknya. Adiknya ini namanya siapa? Saya Ayu Zura dari kelas 12 PS4. Ayu Azura dari kelas 12 IPS 4. Oke, kelas 12 ya. Berarti habis ini udah lulus ya tahun ini ya. Ya, Gimana nih di kelas 12? ya lumayan apa ya, agak berat gitu kan. Soalnya kan dikejar tugas, waktu mepet-mepet. Mau lulus dikejar materi, ngebut gini-gini, terus belum ada yang lain kayak praktek. Terus KTS keluar apa? Order kegiatan di luar kota gitu yang kemarin kelas 10, 11, 12 gitu. Oh, sering banyak kegiatan di luar kelas ya. Iya. Kalau kelas 12 sambil ini mempersiapkan ujian ya. Iya, sama belajar buat ujian, terus daftar materi, tugas banyak, terus ulangan-ulangan, aduh capek. Iya ya, agak jenuh ya kalau kelas 12 ya. Oke, sebelumnya sudah kenal dengan ibu? Belum. Belum ya. Baik, ibu perkenalan dulu. Perkenalkan, nama ibu Yusni Maulida. Bisa dipanggil Ibu Yusni atau Ibu Niar, terserah, senyamannya Mbak Ayu aja. Kemudian hari ini agendanya adalah kita melakukan sesi konseling. Jadi di sini ibu berperan sebagai konselor untuk memfasilitasi Ayu dalam menceritakan permasalahannya untuk kita cari dan temukan solusinya bersama-sama. Kemudian untuk Mbak Ayu sendiri berperan sebagai konselor, nantinya bisa menceritakan segala hal yang sedang mengganjal atau hal-hal yang dirasa mengganggu aktivitasnya Mbak Ayu secara terbuka dan secara sukarela. Kemudian untuk hal-hal pribadi juga tidak perlu sungkan karena nantinya akan ibu jamin kerahasiaannya hanya Mbak Ayu dan ibu saja yang mengetahui. Seperti itu ya. Iya. Oke, untuk sesi konseling kita pada hari ini juga berlangsung selama 30 menit. Ibu batasi selama 30 menit itu tadi karena setelah ini ibu juga akan ada rapat. Apakah cukup? Cukup. Cukup ya. Oke. Tadi Mbak Ayu bercerita bahwa suka membaca ya? Iya. Oke, betul. Biasanya suka membaca novel karyanya siapa? Karya Terelie. Oh, Terelie. Yang seri apa? Yang seri Bumi. Oh, seri Bumi. Berarti suka ini apa? Genrenya fantasi. Iya. Oke, suka genre fantasi. Sudah sampai seri yang mana nih? Masih belum ya. Saya kan bacanya kayak nggak udah dari awal kan, saya nggak yang Bumi kan kayak nggak ada di perpus yang seri pertama. Oh, Adanya seri-seri baru kayak ke-7, ke-8, 9, 10, 12. Paling sesi 6 itu udah mulai ada, tapi 1 sampai 5 itu nggak ada. Bisa baca loncat-loncat gitu, tapi ya alhamdulillah masih nyambung gitu. Oke. Berarti masih ini ya, meskipun bacanya nggak urut sesuai seriesnya, tapi masih tetap bisa paham ya akan alur seri bukunya gitu ya. Iya, bisa. Sering banget ya main ke perpustakaan. Sering, karena ya soalnya kan paling saya jam kos gitu, saya kan gabut di kelas, terus anak-anak tuh suka matiin lampu gitu. Terus saya jadi kayak nggak nyaman gitu baca buku, terus mau bawa lampu itu kayak gimana, kayak harus kayak dikira sok-sokan gitu kan. Udah saya sering izin ke perpus kalau jam kos, kadang juga pas dikasih tugas itu kan kadang ada yang nggak selesai, terus tugas kemarin tuh masih belum saya kerjakan, ya udah sekalian di perpus itu ya saya habisin sampai kadang mau jam pulang itu saya baru balik ke kelas. Oke, berarti memang sering menghabiskan waktunya di perpustakaan seperti itu Iya. ya. Baik, itu udah kebiasaan bagus sekali. Sudah suka membaca, kemudian suka menghabiskan waktu di perpustakaan. Itu sudah merupakan hobi yang sangat positif sekali ya. Iya. Oke. Baik, tadi sudah Ibu jelaskan untuk
sesi konseling kita pada hari ini. Mbak Ayu bisa menceritakan segala permasalahannya atau menceritakan hal-hal yang dirasa mengganjal selama ini. Ya gini Bu, kan saya itu gak tahu ya, mut-mutan gitu. Kadang itu saya ya kerjakan tugas ya udah ngumpul, kadang pas nggak mood itu kayak males banget gitu, malah saya tinggal kadang nge-game dan nonton drakor gitu, kayak sampai tugas saya itu keteteran. Tapi kayak itu gak mood gitu loh, mau kerjakan halo bisa aja terus akhirnya kan numpuk. Nah terus sampai hampir deadline itu saya baru kerjakannya, itu kadang kayak capek sendiri kok gak dari awal-awal itu. Tapi kayak saya tuh males, kayak mut-mutan gitu. Kadang kalau mood rajin gitu ya udah paling awal ngumpulin, terus kadang juga bantu temen-temen nyontek gitu kan. Kadang juga pas males itu malah saya yang nyontek sama temen-temen, kayak gak tahu ya emang dari diri sendiri gitu. Oke, berarti kebiasaan suka menonton drakor. Iya. Tadi Mbak Ayu ceritanya suka hobinya membaca, tapi ternyata juga suka menonton drakor seperti itu ya. Maksud saya itu saya gabut ya nggak baca buku aja gitu kan, juga ada kegiatan nggak nonton apa gitu. Kadang kalau pas gabut ya kadang malah saya pas capek udah nggak mau itu ya kan baca buku terus kan ya juga bosen gitu. Meskipun ya saya emang suka, terus nonton HP itu kadang juga kayak jenuh lihat layar terus ya udah paling saya tinggal tidur terus gitu. Oke, baik. Nonton drakornya ini berapa lama sampai mendistract untuk mengerjakan tugas, menunda-nunda mengerjakan tugas? Mungkin 1 jam 2 jaman lah. Oh, 1 jam 2 jam di saja. Kelas pas gabut. Iya, emang kalau dikasih tugas kadang ngelihat yang lainnya ngerjakan. Terus saya juga mau ikutan ngerjakan tapi kayak males gitu loh Bu. Kayak aduh nanti aja. Maksudnya saya bisa ngumpulkan sendiri gitu. Tapi akhirnya itu gak jadi ngerjakan. Karena wis aduh udah istirahat terus tak makan aja gitu. Akhirnya ketunda sampai besok gitu. Oke, kemudian nonton drakornya ini berepisode-episode kah atau? Enggak, di kelas cuma satu. Saya mesti nonton itu di kelas. Kalau misal maratonnya kan saya mesti di rumah. Iya. Tapi nggak sampai ya larut malam itu, nggak, cuma paling 1 episode. Di sekolah kan pakai WD, mungkin 1, 2, 3 episode. Oke, 1 sampai 3 episode ya untuk menonton di kelas begitu. Apakah kebiasaan Mbak Ayu nonton kelas ini di satu mata pelajaran aja kah atau di beberapa mata pelajaran juga suka nonton drakor seperti itu? Enggak, saya nonton drakor itu pas jam kos saja, pas nggak ada guru kan, pas gurunya nggak masuk kan ngasih tugas. Terus saya itu kayak kalau mood itu ya paling ngerjain tugas dulu baru nonton drakor. Terus nggak mood ya itu kan kayak misalnya saya nganggapnya tuh tugasnya susah, terus anak-anak yang itu masih ngerjakan belum selesai kayak aduh nanti kayak males gitu Bu ya. Terus saya nonton drakor dulu gitu ya, tapi ya gitu pas udah terlanjur nonton ya lama gitu, akhirnya nggak jadi ngerjain gitu. Oke, tadi nunggu ini ya, lihat drakornya ini lama, episodenya berapa jam satu episode? 1 jam lebih. 1 jam lebih, berarti kalau 1 sampai 3 episode kan berarti bisa sampai 4 sampai 5 jaman ya untuk menonton drakor itu ya? Iya, kadang ya nggak sadar kalau udah istirahat gitu. Oke, sampai nggak sadar sampai waktunya istirahat. Begitu, apakah sering dilakukan setiap hari atau? Enggak, itu ya nggak sering lah, cuma pas jam kos saja. Jadi ya kalau saya kan mikirnya ya anak-anak udah ngumpulin semua, terus katanya kan ditanya ikunya apa ngumpulin diri apa gimana gitu kan. Udah saya ngumpulin sendiri, tapi kan belum saya kerjakan. Tapi kan saya kerjakan sendiri nyari di Google. Nah itu tuh saya kayak di kelas itu kayak males dulu mengerjakan gitu. Tapi ya udahlah, ambil nonton drakor kan istirahat. Terus kadang ya ada pelajaran gurunya masuk, kadang jam kos. Saya itu pas jam-jam terakhir mau pulang itu saya malah ke perpus ngebut ngerjain tugas yang belum tadi. Oke. Ya gak tahu ya, mood-moodnya itu pas akhir gitu loh Bu. Pas awal-awal itu kayak males gitu loh, moodnya pas akhir gitu. Akhirnya ya mau pulang jam 2:30, jam 3 ke ruang guru sendiri ngumpulin. Ya udah kayak biasa aja gitu.
Oke, berarti seringkali waktu jam kos tadi itu kalau dikasih tugas itu malah dibuat nonton drakor, kemudian tugasnya itu dikerjakan di akhir-akhir, mepet-mepet waktu jam pulang, begitu ya? Iya, kadang habis istirahat ya, mungkin kalau jam kos lagi jam 2 itu saya ke perpus gitu, ya udah ngerjain tugas kayak baca bukunya kan udah tadi udah selesai gitu kan. Kadang nih tugas kayak lebih tenang aja, lebih mood gitu kalau di perpus. Kan di kelas tuh gimana ya, kamu males, saya kan suka anak-anak itu ya, ada yang ngerjain ada yang enggak, kan campur-campur gitu ya. Satu bahas pelajaran, satunya aduh berisik main game gini-gini, aduh saya malah kayak aduh males, mending saya pakai headset karena mesti saya kalau nonton pakai headset, terus ya nonton drakor itu ya udah gitu. Oke, selain moodnya tadi yang mood-moodan ya, kalau Iya. masih belum mood itu kurang enak buat mengerjakan tugas, Ya tapi tergantung juga aja gitu loh, tergantung suasana. oke, jadi suasana di kelas juga mempengaruhi mood untuk mengerjakan tugas ya. Iya. Teman-teman pada berisik dan juga banyak yang rame, akhirnya mood mengerjakan tugasnya itu menurun, akhirnya lebih baik nonton drakor. Iya. Oke, kemudian apakah waktu Mbak Ayu ini menonton drakor, teman-teman yang lain tetap mengerjakan tugas? Ya sebagian ada yang ngerjain tugas, sebagian nge-game, terus ya paling kalau kan itu kalau kelas 12 kan materinya udah banyak kan, terus anak-anak itu kayak udah judek gitu loh, tugasnya banyak, terus kadang juga ngerjakan dikit, mungkin satu dua nomor, akhirnya ya udah ditinggal, terus gak usah baca, wis kok ayo akhirnya ya nggak jadi ngerjain juga, padahal tadi niatnya udah satu kelompok kan, udah bahas materi-materi gitu, terus emang sulit nah, ini kok hasilnya ini kok nggak sama gitu, terus rumus itu emang sulit gitu, ya udah kayak malah bubar semua, malah dibawa semua, kadang ada yang makan, ada yang gibah, ada yang main game, ada yang tidur, ya udah kayak kelar semua, malah nggak jadi gitu ya, kadang gitu sih anak-anak emang. Apa pernah dicoba untuk diskusi bareng-bareng menyelesaikan tugasnya di kelas? Pernah saya juga pas kadang mood di kelas tuh, aduh ya apa ngomong gini kayak doa gitu kan, terus aku kayak ya apa kayak dijelasin, oh ini carain, cuma diajari aja kan, saya ngitung sendiri, tapi kayak ya udah sih akhirnya kayak apa ya, pacak-pacakan gitu, oh hasilnya sama gitu, kayak ya udah kayak apa belajar bareng gitu, ada yang lihat dari YouTube, tapi selama-lama aku kayak bosen aja gitu, terus kan itu masih satu nomor, terus kayak misal apa soalnya banyak gitu kan, aduh wis terus anak-anakku kayak ngeluh gitu, aduh wis nanti ayo sisa nanti itu gampang, akhirnya itu nggak jadi yang laki-laki, terus yang perempuan kan tetep, nah yang tetep itu kayak malah apa ya, nggak jadi ngerjain tugas, malah kayak gibah gitu, kayak malah ditinggal omong-omongan, tugasnya itu nggak dikerjain, terus aku kayak di situ ngapain, kan aku niatnya udah untuk ngerjain tugas, terus ya udahlah tak tinggal tak kerjain sendiri ya gitu. Oke, baik. Sudah dicoba ini ya, sering berdiskusi dengan teman, tapi kalau memang kesulitan untuk mengerjakan tugasnya karena gurunya juga tidak ada, melihat tutorial di YouTube juga masih kurang, akhirnya memilih lebih ke distract dengan hal yang lain ya, kayak gibah, kemudian sibuk dengan aktivitasnya sendiri, ada yang nge-game atau yang lain gitu ya, waktu jam kosnya. Begitu. Untuk Mbak Ayu sendiri, untuk menonton drakor ini, apa yang Mbak Ayu rasakan selama ini ketika jam kos tugasnya dikerjakan, nanti dulu deh, lebih baik nonton drakor? Ya nggak apa sih Bu, kayak saya tuh kayak nggak terlalu nggak terlalu rajin, nggak terlalu gimana gitu loh, kayak ya udah sih nanti aja ya, kadang ya itu yang tadi saya bilang itu mood, terus kayak ya udah nanti aja, maksudnya saya juga bisa ngumpulin sekarang atau nanti itu sama saja, kayak bisa kan hasil saya sendiri, kayak ya nanti aja, saya tuh pingin ya nonton drakor ya kadang ya seru-seru aja biar healing juga gitu, ya udah nanti ayo, kebanyakan tugas pusing juga gitu, masa tiap hari ngerjain tugas kayak aduh wis males capek gitu, ya udah nonton HP aja gitu ya, buat healing aja gitu. Oke, kemudian setelah Mbak Ayu merasakan hal tadi, kan katanya enjoy saja kan waktu menonton drakor, kemudian apa yang akan terjadi jika itu terus Mbak Ayu lakukan hingga akhirnya waktu untuk mengerjakan tugas itu selalu mepet-mepet di akhir?
Ya sebenarnya kayak nasi bu kan soalnya ngebut ya, kan capek juga harus habis tugas ini mobil ini tapi kayak ya itu gimana ya, kayak udah kebiasaan aja gitu loh. Kalau di kelas itu ya kayak malah gimana ya, gak muat, malah males pol gitu loh, kayak mau ngapain kok aduh males gitu. Udah lihat HP juga malah kayak itu nanti aja mau lihat buku, terus kayak serius ngerjain gitu kan, mikir kayak aduh nanti aja capek nanti aja itu kan apa ngerjainnya sesuai mood aja gitu loh, kayak malas. Meskipun di akhir ya nggak apa-apa, yang penting tuh kekumpul meskipun udah terlambat kan, ya udah yang penting kekumpul dan dapat nilai, itu kalau saya sih. Oke, yang penting kekumpul dan dapat nilai untuk tugasnya. Baik, jika hal itu terus terjadi, apa yang akan Mbak Ayu rasakan? Apa dampak dari tugasnya Mbak Ayu selama ini? Ngerjakan tugasnya ngebut-ngebut, kemudian yang penting selesai aja gitu. Ya mungkin nilainya dikurangi sama guru ya, soalnya kan saya ngumpulnya terlambat gitu. Tapi ya udah paling dikurangin berapa, 5 atau 10 poin gitu kan. Ya udah sih, kayak saya tuh apa ya, nggak terlalu ribet orangnya, nggak terlalu mempersulit gitu. Ya udah yang penting kan ngumpulkan, kayak nggak sampai kan terlambatnya cuma sehari itu aja, nggak sampai besok, sampai 1 minggu, sampai 1 bulan belum ngumpulin, enggak. Ya udah sampai 1 hari aja, mungkin terakhir ya udah penting dapat nilai meskipun dikurangin ya nggak apa-apa lah, yang penting dapat nilai. Mungkin nanti kalau ada tugas lain atau ulangan atau apa kan bisa ditambahin nilainya, kalau misal saya nilainya bagus gitu. Ya udah kayak simple aja gitu. Oke, baik. Mbak Ayu merasa dampak dari mengerjakan tugas ini mepet-mepet, waktu pulang itu tadi mendapatkan nilai yang kurang maksimal gitu ya, nilainya berkurang. Tapi Mbak Ayu juga tetap berharap maksimal nilainya dengan tambahan nilai-nilai tugas yang lain seperti itu. Tapi bayangkan bagaimana dampak yang akan terjadi pada diri Mbak Ayu jika Mbak Ayu ini selalu terus-terusan mengerjakan tugas mepet waktu jam pulang. Ya sih, kadang ya nggak enak kan, harus balik ke perpus terus ke kelas kan agak jauh ya. Tapi ya saya tuh kayak tambah, kalau di kelas itu kayak malah habis nonton drakor ya, terus habisnya kayak malah gabut, terus kan baru mau ngerjain tugas gitu kan. Kalau udah selesai kayak baru mood gitu. Terus kadang di kelas itu mesti mati, kalau nggak ada guru tuh mesti mati terus, soalnya anak-anak itu kadang ngegame terus dengerin musik pakai sound itu kan keras suaranya, terus kayak lampu itu mesti dimatiin terus, kayak anak-anakku tidur mau itu main kartu mau ngapain gitu. Kayak saya tuh males gitu mukanya di kelas, meskipun saya harus jalan kaki, mesti habis balik-balik ke perpus kelas, tapi ya udah saya nggak apa-apa, saya kayak enjoy aja. Yang penting saya nyaman, sayanya nyaman kayak ngerjain tugas meskipun ngebut, meskipun saya di perpus kan sepi, saya udah fokus aja, kayak meskipun dikejar waktu ya saya meskipun ngebut harus fokus serius gitu ya. Tapi kan ya udah nggak apa-apa, saya enjoy aja, malah di perpus itu kayak nyaman gitu. Ya suasananya ya enak kan, sepi gitu. Ya udah kayak paling ya cuma ada penjaga perpus itu Pak Guru 1-2, ya udah kayak sampai hafal. Saya itu mesti ke perpus kayak ngafalin mesti sampai hafal, ya udah saya dibiarin aja gitu. Oke, baik. Mbak Ayu ini bercerita bahwa sangat nyaman sekali ya ketika berada di perpustakaan meskipun keadaannya sepi, kemudian meskipun bolak-balik dari kelas ke perpus jalan kaki ya tadi ceritanya, itu nggak apa-apa karena memang Mbak Ayu nyaman untuk mengerjakan tugas di situ dan moodnya itu lebih baik kalau mengerjakan tugasnya itu di perpustakaan seperti itu. Oke. Tapi apakah Mbak Ayu pernah terpikir untuk waktu jam kos tadi, saya mau mengerjakan tugasnya di perpus aja deh, gitu. Kan tadi katanya nyaman untuk mengerjakan tugas di perpus. Apakah pernah terpikir untuk mengerjakan tugas dari guru yang mata pelajarannya jam kos tadi di perpus? Saya belum kepikiran ya Bu ya, saya tuh ya belum kepikiran sampai situ. Malah kalau tugas pas jam kos pas emang matanya guru itu malah saya ngerjainnya di kelas ya. Tapi pikir lagi ya enak di perpus ya, kalau
Kalau di suasananya di kelas kayak gitu ya belum terpikir sih Bu, tapi ya memang di kelas kan kadang terpengaruh juga sama anak-anak. Kalau terus gak usah ngerjain tugas gitu kan, soalnya guru itu nggak pernah masuk kelas, mesti kayak mesti kadang bingung kuliahnya gitu loh Bu, kadang di lab kuliah terus cuma masuk kelas itu cuma narik tugas sudah selesai apa belum, itu narik tugas kan jadi satu ditumpuk gitu ya udah itu aja, gak pernah masuk kelas kayak nerangin materi, kayak ngitung-ngitungnya gimana nggak pernah, kayak ya udah kayak ngasih tugas aja kan, yang dikasih tugas kan gini, maksudnya saya sama teman-teman kan nggak paham terus kayak ngapain dikerjain gitu, kayak terus meskipun nyari di Google kan kayak kan soalnya apa, meskipun nyari yang sama persis itu nggak ada, pasti ya mungkin angkanya berubah tapi caranya sama, tapi kan ya bingung malah hasilnya itu nggak sama, kayak apa sih ngono, kayak balik kan nggak paham semua, akhirnya meskipun udah diskusi lihat Google lihat YouTube ya udah nggak ada gurunya itu kayak nggak paham gitu loh, kalau nggak dijelasin itu nggak paham, meskipun kita udah usaha ngerjain sendiri kelompokan itu malah malah susah ya, ini bikin pusing, udah emosi wis langsung bubar semua nggak jadi ngerjain ya gitu. Oke, guru mata pelajarannya ini nggak pernah masuk, akhirnya teman-teman dan Mbak Ayu ini sering kesulitan untuk mengerjakan tugasnya yang dikasih ya. Akhirnya melihat tutorial di YouTube, melihat di Google itu tidak ada jawaban yang pas dan membutuhkan sosok guru untuk menerangkan materi tersebut. Gitu. Kemudian waktu jam kos ini tadi juga sering digunakan anak-anak lain dibanding mengerjakan tugas itu malah digunakan untuk kayak Mbak Ayu ini menonton drakor, ada yang lainnya juga sama, kayak malah makan, malah ke kantin, tidur, main game, macam-macam ya. Ya udah kayak sibuk sendiri ya, saya ya udah sih biarin aja, gak peduli ya, saya juga sibuk sendiri sama HP kayak ngapain gitu. Ya udah gitu kayak ya udah kayak masing-masing gitu. Oke, sibuk dengan masing-masing. Baik, ini mata pelajaran apa kalau boleh Ibu tahu? Ekonomi. Pak Juri nggak pernah masuk kelas. Oh, Pak Juri nggak pernah masuk kelas ya? Iya, mesti laptopan itu kuliahnya sama yang setan gitu. Ya udah kayak kerjain ini halaman ini nggak. Ya udah kayak gitu aja kasih tugas. Nggak pernah masuk kelas. Oke, nggak pernah masuk kelas Pak Juri. Mata pelajaran ekonomi ya. Baik. Jadi untuk Pak Juri memang kan karena sedang melanjutkan kuliahnya ya, melanjutkan S2, akhirnya lebih sibuk memilih fokus akan kuliahnya dibandingkan untuk masuk kelas memberikan materi kepada murid-muridnya ya, Mbak Ayu dan juga teman-teman di kelas. Oke. Ini nanti untuk urusan Pak Juri, Ibu komunikasikan lagi dengan Pak Juri ya, bahwa nanti akan Ibu komunikasikan bahwa Mbak Ayu dan teman-teman ini juga membutuhkan Pak Juri untuk menjelaskan materinya di kelas, karena teman-teman juga jika hanya diberikan tugas saja itu tidak paham gitu ya, kesulitan untuk mengerjakan tugasnya, tidak paham akan materinya, jadi membutuhkan guru secara langsung agar teman-teman ini bisa paham menangkap materinya dengan langsung juga ya. Iya, kalau dijelasin kan ekonomi kan ya akuntansi itu kan juga susah masukin, harus step by step lah, ini kayak setiap hari tinggal nggak pernah masuk kelas, terus gimana mau paham, ya sudah kita kan sebagai murid kalau emang gurunya kayak gitu ya udah muridnya kan juga bisa kayak gitu, kayak nggak peduli meskipun tugas ya itu kan ngaruh ke nilai ya, kita sendiri yang butuh, tapi ya gimana gurunya emang kayak gitu, ya udah nanti aja ngerjainnya gitu. Oke, alasan untuk menunda-nunda tugas itu karena memang benar-benar kesulitan memahami materinya ya? Iya, kayak malah pusing sendiri, gak selesai gitu ngerjainnya. Oke, tapi ketika Mbak Ayu tadi di perpustakaan bisa segera selesai ya untuk mengerjakan tugasnya? Yang ekonomi tadi? Iya. Ya lumayan, saya gimana ya, kadang pas mood gitu ya, kadang ya kan saya lihat Google juga, terus lihat aplikasi lain selain YouTube gitu kan, kayak ini apa sih, saya tuh coba mencerna sendiri gitu loh kan, kadang kan di perpus ya gunanya perpus itu apa, ya udah saya pinjam buku perpus kayak ekonomi ini, saya banyak buku saya baca, ini gimana sih maksudnya, kayak mencoba sendiri, terus akhirnya baca lama, saya coba sendiri, nggak coba, oh mungkin
ini rupiah ini, akhirnya ya ketemu sendiri gitu. Baru kalau ekonomi tadi kan emang sulit, akuntansi kan harus mencocokkan akun sama yang keluar, yang masuk itu kan harus sama. Kalau beda nol aja, beda jumlah itu udah salah semua sampai akhir. Kayak apa sih menurut saya itu sebenarnya nggak suka hitung-hitungan, tapi ya gimana lagi, namanya tugas, nanti nggak dapat nilai, terus saya nggak lulus revisi, aduh saya pusing ya. Iya. Ya udah itu waktunya saya baca sampai pinjam buku Embo itu kelas 10, 11 mungkin ada kaitannya, saya baca terus. Pas itu ya kadang saya tuh mencernanya kan ya semua orang kan kayak beda gitu kan, kadang itu saya lama kayak apa sih kayak lama itu apa menurut, terus akhirnya kayak nyoba ya mungkin ini begini sampai coret-coretan tuh banyak, akhirnya kayak coba lagi, terus kayak nyambungin, kadang lihat buku lagi kayak apa sih ini rumusnya, apa beda apa gimana, akhirnya ya lama-lama ya selesai juga. Akhirnya pas selesai tuh kayak aduh kayak rasanya kayak lega, hitung dari sana. Terus ya udah, terus kan anak-anak kayak kesulitan loh. Terus ya udah saya bagi aja ke anak-anak kayak ya udahlah, biar kelas saya tuh kayak apa ya bisa selesai semua gitu loh. Soalnya mesti guru-guru lihat kelas saya tuh kayak tugasnya nggak pernah selesai, mesti kayak ketinggalan gitu, apa pasti banyak alasan gitu loh tugasnya itu. Kelas saya tuh kayak dicap kayak nggak enak, kayak nakal gitu loh, nggak pernah apa ya, editingnya kurang kayak ini kayak gini, tugas nggak pernah selesai, mesti sampai ada yang itu semester pendek gitu kan, kayak nggak enak. Saya kan ya sebagai bagian dari kelas ya udah sih biar selesai semua ekonomi, kayak biar gurunya itu nggak nuntut sampai menghubungi wali kelas gitu kan. Terus yang kami dimarahin terus sama wali kelas kan ya nggak enak gitu. Ya udah saya contekin aja. Nanti saya juga ikut apa sih ikut dapat nilai maksudnya gitu. Oke, baik. Mbak Ayu ini tadi ini ceritanya sangat panjang kali lebar sekali ya, sampai untuk permasalahan Mbak Ayu ini bisa ikut aspek-aspek lainnya itu ikut masuk ke dalam Mbak Ayu ya, sampai Mbak Ayu ini memberikan contekan kepada teman, kemudian sering nggak mood waktu mengerjakan tugas, menonton drakor, kemudian sampai permasalahan guru tidak pernah masuk kelas, dan memang sangat kompleks sekali ya. Baik, untuk konseling hari ini kita selesaikan dulu untuk permasalahan Mbak Ayu waktu menonton drakor tadi. Waktu jam kos ini apakah Mbak Ayu tadi kan dikatakan nyaman waktu mengerjakan tugasnya itu di perpustakaan. Apakah Mbak Ayu ingin saat jam kos ini tidak ingin mencoba untuk mengerjakan tugasnya ini di perpus saja, atau bahkan mengajak teman-teman yang lain untuk berdiskusi dan belajar di perpustakaan? Begini ya Bu, kelas saya tuh alatnya kan kayak random gitu loh, ada yang ini kan karakternya kan sendiri kan, ya saya emang hobi gitu loh baca, emang saya suka ke perpus gitu kan, saya anaknya juga introvert, kayak anak itu diajak ke perpus yang kayak dikira ngapain cupu lapung, jangan dikono sepi maca buku lah wis gak usum, kayak apa ya, kayak nyepelein gitu loh, kayak malah gak suka gitu loh Bu, kan apa kebiasaannya kan beda. Terus saya mau ajak itu ya kayak gimana gitu kan, kayak dikira saya tuh si paling rajin, kayak apa ya, kayak sok-sokan gitu kan. Makanya itu saya kayak ya udahlah wis apa salarepmu kon telapong, yang penting saya tuh udah udah memberikan yang terbaik gitu. Maksudnya ya udah contekan dulu, contekan tak kasih gitu. Kalau lainnya ya udah nafsi gitu, kayak kamu mau ngapain ya udah terserah gitu kan, nggak termasuk saya harus jadi contoh buat mereka. Kalau saya ke perpus mau ngajak anak-anak itu kayak anak itu nggak mau gitu loh, buat apa ngapain ke perpus, enak di kelas aja, kayak malah dimatiin kayak malah seneng-seneng karena nonton film bareng gitu kan. Dan saya kan ya udah kan nonton sendiri gitu loh, nggak bareng-bareng gitu kan, bareng ya udah sih sama aja film. Oke, baik Mbak Ayu, berarti memang cara belajarnya ini lebih nyaman di perpus tadi, sampai sudah menemukan jawabannya terlebih dahulu ya, dengan melihat beberapa buku dan referensi di perpustakaan akhirnya menemukan jawabannya, akhirnya sampai memberikan contekan ke teman-teman. Baik, Mbak Ayu, karena tadi menceritakan telah
ini mepet-mepet waktu jam pulang ya, waktu untuk mengerjakan tugas, karena waktu jam kos itu digunakan untuk menonton drakor. Oke, Ibu di sini apakah Mbak Ayu? Oke, Ibu di sini punya saran bagaimana kalau ketika jam kos ini Mbak Ayu lebih baik ke perpustakaan saja untuk mengerjakan tugasnya, kan bisa lebih mood, kemudian lebih nyaman tadi ya dikatakan. Akhirnya tidak mepet-mepet lagi untuk mengumpulkan tugasnya di waktu jam pulang. Seperti itu. Gimana ya Bu ya begini. Sebenarnya ya mood aja kalau pas jam kos ke perpus gitu kan ya, saya juga pikiran iya ngapain kok dari awal gitu kayak, tapi pas kadang itu saya ya emang suka ke perpus, tapi kayak kadang itu juga moodnya mager, kayak males gerak gitu loh. Kayak kan soalnya kan habis itu kan istirahat, terus kan habis kalau misal saya ngerjainnya awal ke perpus kan jalan ya, terus di perpus itu ya mungkin ngerjainnya cuma beberapa menit aja, kayak misal emang tugasnya banyak itu kan kayak nggak nutut gitu loh, terus kayak mau mepet istirahat gitu kan, terus kayak kalau jam pulang itu kan panjang gitu, waktunya itu panjang kayak bisa nanti gitu. Oke, baik. Di sini Ibu ada token ya, token ekonomi. Jadi di sini Ibu ada kartu bintang. Nanti bisa diambil di ruangan konseling Ibu di ruang BK ya. Jadi di sini tujuannya untuk token kartu bintang ini akan Ibu beri ketika Mbak Ayu ini waktu jam kos tadi di setiap mata pelajaran ekonomi ini selalu ke perpus begitu untuk mengerjakan tugas. Jadi diganti dari menonton drakor ini menjadi mengerjakan tugasnya di perpustakaan seperti itu. Perubahan ini nantinya akan Ibu pantau selama 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Ibu pantau ketika Mbak Ayu tidak bisa mengerjakan tugasnya di perpustakaan waktu jam kos tadi, hingga akhirnya tidak mepet-mepet lagi waktu mengumpulkan tugasnya. Yang dari sebelumnya itu selalu mepet mengerjakan tugasnya, akhirnya terburu-buru waktu pulang, dan sekarang kan lebih enjoy karena sudah dikerjakan waktu jam kos ke perpustakaan. Nah, itu bisa mengambil kartu bintangnya ke Ibu. Iya bisa Bu. Apa bisa dipahami? Bisa ya. Kemudian nanti ketika Ibu pantau dari seminggu ini, dari hari Senin sampai Jumat, Mbak Ayu ini selalu mendapatkan kartu bintang dari Ibu. Jadi selalu mendapatkan kartu bintang kan. Berarti kan Mbak Ayu selama seminggu ini selalu mengerjakan tugasnya di perpus untuk mata pelajaran yang jam kos tadi itu. Iya. Baik, berarti kan sudah tidak mengurangi untuk menonton drakor dan mengurangi rasa malas gerak tadi, mager gitu ya. Oke. Nanti ketika sudah selama seminggu ini mendapatkan kartu bintang dari Ibu terus, nanti akan Ibu kasih reward. Rewardnya apa Bu? Akan Ibu belikan 1 novel Terelie. Nah, bagaimana? Apakah bisa disepakati? Bisa sih Bu, tapi novelnya tuh yang series apa ya? Yang series kesukaannya Mbak Ayu tadi. Ya semua itu saya suka Bu, kalau Ibu maunya belikan semua ya saya nggak apa-apa, mulai dari seri awal sampai akhir. Bercanda. Nggak semua ya, ketika Mbak Ayu ini nantinya selama seminggu ini sudah bisa berubah, tidak mepet-mepet lagi untuk mengerjakan tugasnya, diburu-buru waktu pulang tadi, mengerjakan tugasnya diganti di perpus waktu jam kosong, akan Ibu beri satu novel seri Bumi dari Terelie. Oh, yang awal seri Bumi, iya. Ya sih nggak apa-apa, saya juga belum baca juga, ya nggak apa-apa. Oke, ya, dapat disepakati? Ya, saya setuju. Oke, setuju ya. Baik, bisa disepakati untuk pertemuan kita hari ini bahwa Mbak Ayu ini nantinya akan berubah dan akan menyepakati perubahan dari perilakunya Mbak Ayu yang tadinya jam kos digunakan untuk menonton drakor, akan tetapi untuk ke depan nantinya ketika berhasil berubah, waktu jam kosnya ini digunakan untuk ke perpus untuk mengerjakan tugas, maka akan mendapatkan 1 bintang
kartu bintang dari ibu begitu ya. Kalau Iya. seminggu ini sudah bisa mendapatkan bintang kartu terus, akhirnya bisa mendapatkan satu novel dari ibu. Iya, seterusnya gitu ya Bu, satu novel lagi ya. Kita bicarakan ke depannya ya untuk reward dan juga bintang kartu yang akan didapatkan di pertemuan konseling berikutnya. Iya ya Bu, nggak apa-apa gitu. Oke, baik. Jangan lupa nanti Ibu pantau mulai besok ya. Ketika memang sudah saat jam kos sudah mau ke perpus bisa minta kartu bintangnya ke Ibu. Ya jadi ke BK dulu gitu ya, baru ke perpus gitu. Setelah ke perpus saja. Nanti Oh setelah ke menemui Ibu. perpus. Iya. Oh ya udah ya. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis 30 menit dan Ibu akan ada kegiatan. Setelah ini sesi konseling kita akhiri dan kita cukupkan untuk hari ini ya. Iya. Baik. Saya habis ini juga istirahat, lapar ini. Oh iya, mau makan dulu ya? Iya. Oke, baik. Bagaimana perasaan Mbak Ayu setelah mengikuti sesi konseling ini? Ya, alhamdulillah lega, senang aja. Kalau ya mungkin emang itu apa solusinya buat saya kayak nggak nonton drakor terus lihat HP terus. Mungkin ya harus benar-benar ngerjain dari awal gitu biar nilainya itu maksimal. Terus saya juga enteng juga nggak ngaruh ke nilai, juga enak buat kelulusan itu, nggak ada yang ngulang-ngulang lagi gitu, nggak ada yang remedi kayak tugasnya kurang ini, apalagi terlambat kan gurunya juga pasti ya kayak nggak enak, kayak malah dimarahin gitu. Ya udah sih nggak apa-apa, apalagi dapat novel ya saya mau gitu. Oke, bagus sekali. Baik, karena sudah tahu rewardnya novel jadi semangat ya untuk berubah ke depannya ya. Iya. Oke, baik. Dari awal hingga akhir konseling ini bisa Ibu simpulkan bahwa Mbak Ayu ini memiliki permasalahan waktu jam kos ini, kesulitan belajar hingga akhirnya tidak paham akan tugasnya dan lebih baik menonton drakor gitu ya di kelas buat dibanding healing gitu. Iya, buat healing dibanding untuk mengerjakan tugasnya. Dan akhirnya Mbak Ayu ini ingin merubah kebiasaannya tadi dan juga mencoba untuk mengerjakan tugasnya ini di perpustakaan waktu jam kosong. Iya. Karena Pak Juri tadi belum bisa untuk masuk ke kelas. Oke, Iya, begitu gitu. ya. Dan Iya. untuk masalah Pak Juri ini nanti akan Ibu komunikasikan dengan guru lain dan juga kepada Pak Juri karena Mbak Ayu dan teman-teman lain juga membutuhkan sosok guru yang bisa langsung menjelaskan materinya ya agar lebih Iya. paham. Iya. Oke, baik. Juga tadi disepakati bahwa Mbak Ayu ini akan menerima kartu bintang dari Ibu dan juga ketika sudah bisa berubah nantinya selama seminggu ke depan akan mendapatkan satu novel dari Ibu. Iya. Oke, baik. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling kita hari ini. Semoga apa yang Mbak Ayu dapatkan dari kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat dan mendukung perubahan Mbak Ayu ke depannya. Begitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ayu bisa melanjutkan aktivitasnya. Iya, terima kasih Bu ya. Iya. Terima kasih. Ya, hati-hati. Ya.